Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM, Radio JIC, Suara Peradaban Islam, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala aizan wa ita'azana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, sehat, panjang umur, yang pada hari ini kita masih dapat menyapa mitra JIC dimanapun berada. Dan selawat bertangkikan salam, marilah sama-sama kita haturkan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, saya Rumini Sukram senang sekali bisa menyapa mitra JIC pada siang menjelang sore hari ini pada edisi hari Selasa tanggal 14 September 2021 dalam program Mutiara Al-A'la. Insya Allah ada materi yang sangat menarik sekali yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Umi Ustazah Fitri Azizah SPDI. Beliau adalah alumni dari Tamhidul Mubalighoh. Alhamdulillah beliau telah hadir di ruang radio JIC Jakarta Islamic Center. Dan kami akan menemani mitra JIC selama 45 menit ke depan. Saya pun berharap semoga mitra JIC dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mitra JIC yang berada di luar Jakarta, bisa bergabung bersama kami di live audio streaming di www.islamiccenter.org.id atau di live Facebook Radio JIC. Baik mitra JIC, izinkanlah saya untuk menyapa narasumber kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Umi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Bagaimana kegiatan Umi hari ini? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Walau masih dalam keadaan pandemi seperti ini ya Umi, namun kita masih bersyukur masih bisa menyapa mitra JIC dimanapun berada. Iya. Baik mitra JIC, tidak berpanjang kalam, marilah sama-sama kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan pada hari ini akan mengambil tema adab dan keutamaan membaca Al-Quran. Pada Umi, kami persilahkan. Terima kasih Bu Rumini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamas salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallah wa shadaqan nabiyyu habibul karim. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang telah menurunkan risalahnya yang suci kepada Rasulnya yang mulia. Kiranya kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang patut kita sembah dan kita pinta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada kekasihnya, Rasulnya, penutup para nabi dan rasul. Dialah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mitra JIC rahimakumullah dimanapun berada. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai hudan, petunjuk, dan sebagai pedoman hidup
way of life bagi setiap manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia ini agar selamat fid dunya wal akhirah. Oleh karenanya, Al-Quran memiliki adab-adab tersendiri bagi orang-orang yang membacanya. Dan adab-adab tersebut sudah diatur dengan baik untuk menjaga kemuliaan dan sebagai penghormatan terhadap Al-Quran. Nah, buat kita yang akan membaca atau tengah membaca, tentunya harus memperhatikan adab-adab tersebut. Namun mitra, kalau kita lihat fenomena yang ada pada saat ini, masih ada di antara kita yang masih kurang memperdulikan akan adab-adab tersebut. Adapun adab-adab yang dimaksud antara lain yang pertama adalah berwudu. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang kebersihan dan orang-orang yang suci. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sehingga ketika kita akan membaca Al-Qur'an harus dalam keadaan suci dan berwudu terlebih dahulu. Kemudian adab yang kedua adalah memilih tempat yang bersih dan menghadap kepada kiblat. Memilih tempat yang bersih ini adalah salah satu adab yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai umat Islam. Jangan sampai kita membaca Al-Quran di tempat-tempat yang tidak diperkenankan atau di tempat-tempat yang kotor seperti di WC, di kamar mandi dan sebagainya. Kemudian adab yang ketiga setelah berwudu, kemudian memilih tempat yang bersih, yaitu niat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan kebaikan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Oleh karenanya kita niatkan bacaan Al-Quran kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mitra kita membaca Al-Quran ketika banyak masalah baru membaca Al-Quran. Atau ketika ingin mendapatkan rizki yang dilancarkan baru membaca Al-Quran. Atau karena kita ingin mendapatkan jodoh baru membaca Al-Quran. Tapi jelas harus diluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala dalam membaca Al-Quran. Kemudian mitra, adab yang keempat adalah sebelum membaca Al-Quran disunnahkan untuk membaca isti'adzah terlebih dahulu dan basmalah. Agar kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 98 Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Jika engkau akan membaca Al-Quran, maka memohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah membaca isti'adzah, kemudian membaca basmalah kecuali surah At-Taubah. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Setiap urusan atau perbuatan yang baik yang tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka terputuslah keberkahannya. Kemudian adab yang terakhir adalah membaca dengan tartil. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4 Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Maksud tartil di sini adalah perlahan-lahan. Agar kita mampu memahami, menghayati, merenungi ayat yang kita baca. Kemudian dalam surah Al-Qiyamah ayat 16 Allah berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Janganlah engkau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Karena hanya dalam tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Mitra JAC rahimakumullah. Sahabat Anas bin Malik pernah ditanya, bagaimana cara Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran? Kemudian beliau menjawab, kanat maddan thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bi bismillahi wa yamuddu birrahman wa yamuddu ar-rahim. Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran dengan memanjangkan. Kemudian Anas mencontohkan
Bismillahirrahmanirrahim. Memanjangkan bismillahi, memanjangkan ar-Rahman, dan memanjangkan ar-Rahim. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran seperti itu, bagaimana kita mengetahui bahwa suatu lafaz itu dibaca panjang atau pendek? Nah, dalam surah Al-Muzammil ayat 4 tadi, secara tidak langsung Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran secara tartil. Ali bin Abu Thalib mengatakan makna tartil di sini adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Membaguskan bacaan huruf-hurufnya dan mengetahui tempat pemberhentiannya. Dengan kata lain, kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Oh ya Umi, saya bertanya, apa itu tajwid Umi? Oke, baik, terima kasih Bu Rumini. Tajwid itu berasal dari bahasa Arab, isim masdar dari fi'il madi jawwada yujawwidu tajwidan, yang berarti membaguskan, menyempurnakan. Sedangkan menurut istilah adalah ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Ilmu yang memberi pengertian tentang hak-hak huruf dan mustahaqqul huruf. Dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa ruang lingkup daripada ilmu tajwid terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hakul huruf. Yang kedua adalah mustahakul huruf. Apa itu hakul huruf? Hakul huruf itu adalah segala sesuatu yang mesti melekat pada huruf tersebut. Seperti makhrajnya dan sifatul hurufnya. Apa itu makhraj? Makhraj adalah tempat keluarnya huruf. Menurut Imam Jazari, makhraj itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah al-jauf, rongga mulut. Yang kedua adalah al-halqi, tenggorokan. Yang ketiga adalah al-lisan, lidah. Dan yang keempat adalah syafatain, bibir. Dan yang terakhir al-khaisum, rongga hidung. Kemudian sifatul huruf. Sifatul huruf terbagi menjadi 2. Diddun laha dan la diddalaha. Maksud diddun laha adalah sifat yang memiliki lawan kata. Contohnya seperti hamas, lawan katanya adalah al-jahr. Hamas itu adalah udara yang berhembus ketika kita mengucapkan huruf. Contoh ketika kita mengucapkan huruf tha. Ketika disukunkan, ada aliran mengalir udara. Nah, sedangkan lawannya adalah al-jahr. Al-jahr itu adalah nafas yang tertahan. Seperti ketika kita mengucapkan huruf hamzah sukun. Ba. Nah, tidak ada aliran udara. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh daripada sifat huruf diddun laha. Sedangkan la didda laha atau yang tidak memiliki lawan kata, contohnya adalah qalqalah, memantul. Yang seperti kita sudah hafalkan ya. Hurufnya ada 5, baju di toko. Ya. Jadi ketika kita membaca itu harus dipantulkan. Ab, aj, ad, alto, ako. Seperti itu. Mitra GAC rahimakumullah. Hukum daripada membaca atau mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Sedangkan membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid adalah fardu ain bagi setiap muslimin dan muslimat. Para ulama qiraah sepakat bahwa membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid adalah suatu lahan atau suatu kesalahan. Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa ada 2 kemungkinan seseorang salah dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah lahnun jali. Lahnun jali ini adalah kesalahan yang terlihat, tampak. Dan ini merubah arti, merubah makna. Seperti contoh ketika kita mengucapkan seperti ibdalul huruf bil huruf. Mengganti antara satu huruf dengan huruf yang lain. Seperti ketika kita membaca surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum.
jika engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan tambah nikmatku kepadamu. Tapi kita salah mengucapkan sya'nya jadi sin. La in sakartum la azidannakum. Jika engkau mabuk, maka aku akan tambah nikmatku kepadamu. Jelas ini merubah makna. Ya, yang seharusnya bersyukur kita malah sebut jadi mabuk. Ya. Itu contoh daripada ibdalul huruf bil huruf. Dan ada lagi yang ibdalul harokah bil harokah, bergantinya antara satu harokat dengan harokat yang lain. Seperti ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Suratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Kemudian kita salah membacanya. Suratal ladzina an'amtu alaihim. Jalan yang aku beri nikmat kepada mereka. Ya, seharusnya engkau beri nikmat, malah kita baca an'amtu, aku beri nikmat. Ya, itu adalah kesalahan-kesalahan lahnul jali. Sedangkan lahnul khafi adalah kesalahan yang tersembunyi. Tidak setiap orang bisa mengetahui kesalahan itu kecuali orang-orang yang faham akan ilmu tajwid. Seperti ketika kita terlalu berlebihan mengucapkan ro, takrirnya, misalnya Ar-Rahmanir-Rahim, terlalu berlebihan mengucapkan ro-nya. Nah, itu disebut lahnul khafi. Ya, mitra GIC rahimakumullah dimanapun berada. Al-Quran adalah kalamullah yang suci, yang memiliki fungsi-fungsi antara lain adalah al-bayan, penjelas, dan al-furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karenanya, kita sebagai umat Islam harus merujuk kepada Al-Quran, baik dalam berfikir dan bersikap, agar kita mendapatkan fadilah-fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun fadilah-fadilah atau keutamaan yang dimaksud antara lain adalah yang pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat di yaumil akhir kelak. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena nanti di yaumil akhir kelak Al-Quran akan memberikan pertolongan bagi orang yang membacanya. Subhanallah. Subhanallah, Ya. Umi. Ya, Umi, bagaimana kalau kita membacanya itu masih terbata-bata, Umi, baca Al-Qurannya? Ya, terima kasih Bu Rumini. Keutamaan yang lain adalah barang siapa yang mahir membaca Al-Quran, maka bersama para malaikat yang mulia. Al-mahiru bil Quran mas safaratil kiramil baroroh. Tapi maksudnya fasih di sini adalah tajwidnya bagus, fasohannya bagus, hafalannya bagus, maka dia bersama para malaikat yang mulia di surga nanti. Nah, bagaimana dengan orang yang masih terbata-bata seperti Bu Rumini tadi tanyakan? Jangan sedih, jangan takut. Allah tetap memberikan pahalanya bahkan lebih 2 kali lipat daripada orang yang mahir membaca Al-Quran. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'tahu fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajrani." Maka baginya 2 pahala. Tapi lihat syaratnya dulu. Dia terbata-bata, tapi dia berusaha untuk belajar, berusaha untuk memperbaiki kekurangannya dia. Nah, itu baru mendapatkan 2 pahala itu. Seperti itu. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah orang yang membaca Al-Quran akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan dari Ibnu Mas'ud, an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Yang artinya, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Dan saya tidak mengatakan
alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah ya Bu Rinim, ini subhanallah. Begitu banyaknya keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Satu huruf saja dikalikan menjadi 10 kali kebaikan gitu ya. Subhanallah ya Umi. Iya. Jadi, kemudian keutamaan selanjutnya adalah Allah akan memberikan ketenangan, ketentraman bagi orang yang membaca Al-Quran. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu masjid daripada masjid-masjid Allah, mereka membaca Al-Quran, mempelajarinya, kecuali Allah turunkan kepada mereka ketentraman, sakinah, kemudian diliputi dengan rahmat, dan para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Ya, kemudian keutamaan yang terakhir adalah membaca Al-Quran adalah sebaik-baiknya kesibukan. Sebagaimana firman Allah dalam sebuah hadis qudsi, "Man syaghalahul Qur'ana an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin wa fadlu kalamillah 'ala sa'iril kalami ka fadlillahi 'ala khalqihi." Yang berarti, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran dalam rangka berzikir kepadaku, kata Allah, dan memohon kepadaku, niscaya aku akan berikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Dengan keutamaan kalamullah daripada seluruh alam lainnya adalah seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Subhanallah, Masya Allah ya Bu Rinim. Mitra JSC rahimakumullah dimanapun berada, demikianlah fadilah-fadilah yang Allah berikan kepada orang-orang yang membaca dan mengajarkan Al-Quran. Dan yakinlah bahwa membaca Al-Quran itu mudah. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qamar sampai diulang 4 kali. Ayat 17, 22, 32 dan 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Tapi kemudahan yang Allah berikan itu tidak bisa kita raih dengan santai-santai saja. Tentunya harus ada niat dan usaha yang maksimal. Oleh karenanya mitra, marilah kita buka pikiran dan hati kita untuk memperbaiki kekurangan kita dalam membaca Al-Quran, dan lebih memperhatikan lagi akan adab-adab membaca Al-Quran agar kita mendapatkan fadilah-fadilah yang Allah berikan tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Jadi intinya Umi, apapun yang kita kerjakan kalau kita tahu ilmunya itu kan lebih mudah ya Umi ya. Ya, betul. Ya. Terima kasih Umi. Ya, sama-sama. Demikianlah Mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi yang disampaikan oleh Umi Ustazah Fitri Aja SPDI. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dan semua Mitra GIC dapat mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih bagi Mitra GIC yang sudah bergabung bersama kami dan selalu setia di program Mutiara Al-A'la. Insya Allah kami akan hadir kembali setiap hari Selasa pada pukul 13.00 sampai dengan 14.45. Dan jangan lupa di like, komen, dan share program ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kini saya Rumini Sukram pamit undur diri dari hadapan Mitra JIC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.